Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dulur kabarnya? Muga-muga kabare apik kabeh dulur. Oke, untuk kali ini dulur, saya akan menjelaskan. Ini kan musim kemarau dulur. Kalau di sini musim raya, tetapi di sini mendungnya sangat tebal dulur. Ini kemungkinan akan terjadi hujan, dan di lain daerah Nganjuk dulur mungkin sudah terjadi hujan. Tetapi di sini belum, di Nganjuk itu belum rata dulur yang kena hujan. Pas ketepaan di lingkungan saya belum terjadi hujan, hanya mendang-mendung dari kemarin. Langsung saja dulur kepada intinya. Begini dulur, ini kan musim kemarau. Jadi kalau bisa itu fungisida yang berbahan aktif azol itu jangan dimasukkan dulu dulur di masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Nah, ini 5-HST dulur, sudah tumbuh biar. Kenapa bahan aktif azol tidak boleh masuk di masa vegetatif, khususnya di musim kemarau seperti ini dulur? Itu dikarenakan fungisida berbahan aktif azol itu kan fungsinya atau efeknya itu menghambat pertumbuhan dulur. Menghambatnya itu ya terlalu menghambat untuk di masa pertumbuhan di musim kemarau ini. Nah, di musim kemarau ini dulur, ini kan kita harus bisa membentuk bawang merah yang pucuknya sedikit melengkung dulur, tetapi masih dalam keadaan berkarakter. Maksudnya pucuknya sedikit melengkung, tetapi daun bawang merah tidak sampai melambai atau lemes dulur. Itu berbahaya jika ada hujan seperti ini. Tetapi jika pucuknya melengkung sedikit tetapi masih berkarakter, itu masih aman. Dan di musim kemarau kita membutuhkan seperti itu. Maksudnya karakter seperti itu dulur. Dikarenakan musim raya kita harus mendapat notase yang sangat maksimal. Berbeda dengan musim penghujan. Kalau musim penghujan kan kita membutuhkan karakter dan harus tegak lurus dan kokoh. Harus kencang dulur dari bawah sampai atas. Tetapi berbeda dengan musim kemarau, pucuknya harus sedikit melengkung. Itu akan mempermudah kita di musim kemarau ini untuk mendapatkan notase yang maksimal. Untuk nutrisi awalan untuk menciptakan bawang merah yang sedikit berkarakter seperti itu, nanti kita akan spraykan dulur di sekitar 8 HST. Jadi sekitar 3 hari lagi kita akan menyepray nutrisi khusus untuk awalan di musim kemarau ini. Jadi saya ulang dulur, fungisida berbahan aktif azol jangan sampai masuk di musim kemarau seperti ini, khususnya di masa vegetatif. Berbeda jika sudah memasuki masa generatif atau masa pembuahan dulur. Tapi melihat sikon dulu, melihat kondisi bawang merah seperti apa. Tetapi dulur, jika memang dibutuhkan seperti untuk mengencangkan daun saja, itu jangan menggunakan azol dulur, cukup menggunakan nutrisi kalium. Kalium itu kan
sebenarnya digunakan di masa generatif atau pembuahan, tetapi juga bisa digunakan untuk masa pertumbuhan. Tetapi melihat kondisi seperti tadi, jika membutuhkan nutrisi kalium untuk mengencangkan daun, kita harus menggunakannya. Tetapi jika tidak terjadi over pertumbuhan, dulur, lebih baik jangan, cukup kita teruskan perjalanan di musim kemarau seperti ini. Ini baru saya tembak, dulur. Jadi lebih baik menggunakan nutrisi kalium untuk memperkokoh daun atau membuat karakter pada bawang merah di musim kemarau. Nah, jika ada dulur-dulur yang masih menggunakan fungisida berbahan aktif azol di masa pertumbuhan, itu tidak apa-apa, dulur. Tetapi kalau bisa harus ada imbangannya, yaitu antrakol dosis tinggi itu kan mengandung zinc. Zinc itu menyegarkan dan bisa memacu pertumbuhan pada tanaman bawang merah. Tetapi kalau saran saya, dulur, jika kita menggunakan azol itu kan tambah dana lagi, dulur, yaitu menggunakan antrakol dosis tinggi. Jadi lebih baik diliburkan dulu, dulur, untuk fungisida berbahan aktif azol. Jadi kita cukup menggunakan fungisida seperti antrakol atau dakonil. Untuk klorotalonil, dulur, bahan aktifnya. Oke, dulur, saya tambah sedikit. Ini jika kita menggunakan fungisida bahan aktif azol seperti remasol, difeconazol, bahan aktifnya itu kan satu golongan dengan azol. Jadi maka akan berefek. Sebenarnya tidak apa-apa, dulur, tetapi pertumbuhan itu untuk tunasnya akan itu sangat sulit, dulur. Jadi pertumbuhan tunas itu akan sedikit melambat. Berbeda jika kita menggunakan nutrisi kalium atau ya kalium itu dan digandengi dengan nitrogen, itu akan menghasilkan tunas yang sangat banyak. Seperti kemarin sudah saya jelaskan, fungisida nutrisi dengan kandungan kalium dan nitrogen itu akan menghasilkan tunas yang cukup banyak, dulur. Tetapi di musim kemarau ini kalium digunakan secukupnya dan nitrogen ditinggikan, dulur. Kalau di musim hujan kemarin kan kita imbang nitrogen dan kalium. Untuk musim kemarau ini nutrisi nitrogen ditinggikan dan nutrisi kalium direndahkan, dulur. Jadi tetap saya ulang supaya kita tidak lupa, dulur, fungisida azol itu akan berefek menghambat pertumbuhan tunas. Ya, walaupun tetap bertunas tetapi sedikit menghambat, dulur. Jadi lebih baik jangan kita gunakan dulu di masa pertumbuhan ini. Kita gunakan nanti di 30 HST ke atas atau 35 ke atas, dulur. Untuk ya melihat kondisi aja, dulur, nanti gimana kondisinya. Oke, dulur, jika ada pertanyaan dari dulur-dulur yang
mungkin bisa dipertanyakan, bisa ditulis di kolom komentar untuk kita saling komunikasi atau belajar bersama dulur. Oke dulur, cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.